тревога. Ракетное оружие к бою. Цель наружу. 5 Februari 2026. Satu tanggal yang luput dari perhatian banyak orang, tapi justru membuat NATO sulit tidur. Perjanjian New Start sejak tahun 2011 resmi berakhir. Tidak ada perpanjangan, tidak ada pembaruan, dan tidak ada batasan. And Gorbachev resulted in the removal of about 80% of all strategic nuclear weapons. Artinya apa? Rusia sekarang bebas punya sebanyak apapun senjata nuklir strategis. Tanpa pengawas, tanpa kuota, tanpa rem. Dan ketika rem dilepas, sejarah selalu mengajarkan satu hal. Perlombaan senjata dimulai. Pintu Perang Dunia Ketiga bukan sekadar terbuka, tapi menganga lebar. Di video ini kita akan membedah satu persatu alutsista Rusia yang diyakini disiapkan bukan untuk pameran militer, tapi untuk konfrontasi langsung dengan NATO. Dan kita mulai dari senjata yang membuat kapal induk NATO berubah dari simbol kekuatan jadi target terapung. Namanya 3M22 Zircon. Di NATO ia punya julukan sendiri, SSN-33. Dan sejak kemunculannya, satu hal jadi jelas. Ini bukan sekadar rudal anti kapal biasa. Kalau dulu rudal anti kapal hanya dirancang untuk menenggelamkan armada lawan, Zircon melangkah jauh melampaui itu. Rusia mendesainnya dengan dua peran sekaligus, pembunuh kapal perang dan senjata serangan darat presisi tinggi. Yang bikin dunia militer terdiam adalah kecepatannya. Zircon melaju sampai Mach 9 atau sekitar 11.000 km per jam. Pada kecepatan ini, waktu reaksi pertahanan musuh nyaris nol. Belum lagi kemampuan manuvernya saat meluncur. Rudal ini tidak bergerak lurus dan mudah ditebak. Ia bermanuver agresif, membuat sistem pertahanan udara laut paling canggih, milik Amerika Serikat, Aegis, kesulitan besar. Bahkan dengan rudal pencegat seperti SM-2 dan SM-6, tetap dianggap terlalu lambat untuk merespon ancaman secepat ini. Jangkauannya diperkirakan antara 400 hingga lebih dari 1.000 km. Dan bagian yang paling menakutkan, Zircon bisa membawa hulu ledak nuklir 300-400 kg, jumlah yang cukup untuk meluluh lantahkan pusat kota metropolitan dalam satu serangan. Inilah alasan banyak analis menyebutnya sebagai senjata kiamat Rusia. Sejak tahun 2024, Zircon ini sudah digunakan secara operasional dalam invasi Rusia ke Ukraina dengan hulu ledak konvensional. Dan sampai sekarang, tidak ada sistem pertahanan udara barat yang dikonfirmasi berhasil mencegatnya. Serangannya menimbulkan kerusakan besar, terutama pada infrastruktur energi di kota-kota seperti Kiev dan Sumy. Zircon juga dipamerkan dalam latihan militer Zapad 2025. Dan hingga awal 2026, rudal ini terus dipakai secara terbatas, bukan cuma untuk menghancurkan target, tetapi juga sebagai tekanan psikologis di wilayah dengan pertahanan udara paling ketat. Dan ketika Zircon sudah cukup membuat NATO waspada, Rusia belum selesai, karena setelah ini muncul satu nama yang jauh lebih akrab, Iskander 1000. Iskander 1000 adalah versi terbaru dari keluarga Iskander M dan mungkin yang paling ditakuti NATO saat ini. Jika Iskander M punya jangkauan sekitar 500 km, Iskander 1000 melipat gandakannya jadi 1.000 hingga 1.300 km. Kecepatannya menyentuh Mach 9. Tapi yang paling mematikan bukan hanya seberapa cepat ia melaju, melainkan seberapa sedikit waktu peringatan yang diberikan. Serangan udara Rusia menggunakan KH-47M2 Kinzhal masih memberi waktu reaksi sekitar 15 hingga 20 menit. Iskander 1000 hanya 2-7 menit. Nyaris mustahil bagi sistem pertahanan udara NATO untuk merespons secara efektif. Rudal ini membawa hulu ledak 300-350 kg dengan tingkat akurasi ekstrim, meleset hanya 5-7 meter berkat kombinasi navigasi GLONASS dan sistem inersia. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2024, Iskander 1000 dilaporkan digunakan dalam konflik Ukraina pada Desember 2025.
Produksinya bahkan ditingkatkan menjadi 50 unit per bulan. Ditempatkan di Kaliningrad atau Smolensk, rudal ini mampu menjangkau hampir setengah wilayah Eropa. Dan saat NATO masih mencerna ancaman Iskander 1000, Rusia menyiapkan kartu truf berikutnya, namanya Burevestnik. Inilah senjata yang membuat konsep pertahanan modern terasa usang. Burevestnik bukan sekadar rudal jelajah. Ini adalah rudal bertenaga nuklir yang juga membawa hulu ledak nuklir. Jantung penggeraknya adalah reaktor nuklir mini, diklaim 1000 kali lebih kecil dari reaktor kapal selam Rusia. Artinya satu hal, jangkauan terbang nyaris tak terbatas. Rusia mengklaim Burevestnik bisa bertahan di udara berjam-jam, bahkan berhari-hari, tanpa perlu pangkalan peluncuran dekat target. Pada uji coba Oktober 2025, rudal ini dilaporkan terbang selama 15 jam dan menempuh jarak sekitar 14 km, 2 kali jarak udara Moskow ke Washington. Dan itu belum versi maksimalnya. Lalu apakah bisa dicegat? Hampir mustahil. Burevestnik bisa terbang sangat rendah, hanya 50 hingga 100 meter di atas permukaan tanah, sambil bermanuver aktif. Profil terbang ini membuatnya sulit terdeteksi radar dan mampu menembus sistem pertahanan rudal modern, bahkan yang masih dirancang untuk masa depan. Ia bisa datang dari arah yang sama sekali tak terduga. Dengan senjata ini, pencegahan nuklir bukan lagi soal di mana serangan datang, tapi kapan. Dan sejak New START berakhir pada 5 Februari, batasan hukum terakhir gudang nuklir Rusia ikut lenyap. Namun, Burevestnik bukan akhir cerita. Rusia masih menyimpan kartu berikutnya. Kartu berikutnya adalah Novator 9M729, rudal jelajah berbasis darat yang sejak awal kemunculannya penuh dengan kontroversi. Saat pertama kali terungkap pada 2019, Rusia mengklaim jangkauan 9M729 berada di bawah 500 km agar tetap sesuai dengan perjanjian INF. Namun, Barat menilai sebaliknya. Analis intelijen NATO menyebut jangkauan sebenarnya bisa mencapai 1.500 hingga 2.500 km. Jika penilaian ini benar, maka seluruh Eropa berada dalam jangkauan serangan, bahkan dari wilayah Rusia sendiri. Novator bisa membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir dengan payload diperkirakan sekitar 450 kg. Sejak akhir Agustus 2025, Rusia dilaporkan telah meluncurkan setidaknya 23 rudal 9M729. Serangan ini menargetkan infrastruktur vital Ukraina, khususnya fasilitas energi yang menyebabkan pemadaman listrik massal di tengah musim dingin. INF pun runtuh, dan Eropa kembali menjadi medan rudal. Dan inilah Oresnik, rudal balistik hypersonic jarak menengah terbaru Rusia dengan kemampuan MIRV membawa beberapa hulu ledak, nuklir maupun konvensional dalam satu peluncuran. Dengan kecepatan hingga Mach 10, Oresnik bisa menghantam target hanya dalam hitungan menit. Sistem pertahanan Barat tidak dirancang untuk skenario ini. Rudal ini melaju terlalu cepat untuk dicegat. Uji coba di Dnipro dan Kiev pada tahun 2024, lalu kembali diuji pada tahun 2026, menjadikan medan perang sebagai laboratorium hidup, membuktikan efektivitasnya jauh melampaui klaim di atas kertas. Strateginya jelas, deeskalasi melalui eskalasi. Dengan menempatkan Oresnik dalam status siap tempur, Rusia menciptakan bayangan kiamat instan bagi ibu kota Eropa. Tujuannya satu, menanamkan kepanikan di internal NATO, mengekspos keterbatasan teknologi mereka, dan memaksa Barat berpikir ulang. Tapi tekanan terbesar Rusia datang dari kedalaman laut. Senjata terakhir Rusia datang bukan dari langit, melainkan dari kedalaman laut. Namanya Khabarovsk, kapal selam strategis yang dirancang khusus sebagai kapal induk Poseidon. Poseidon bukan torpedo biasa. Panjangnya hampir 20 meter, berdiameter 2 meter dan ditenagai reaktor nuklir yang memberinya jangkauan tak terbatas. Torpedo ini melaju dengan kecepatan lebih dari 100 knot di kedalaman hingga 1000 meter. Pada zona ini, tidak ada sistem pertahanan NATO yang mampu mendeteksi apalagi mencegatnya. Meski belum digunakan di Ukraina, konflik tersebut menjadi laboratorium pengembangan
terutama untuk navigasi otonom dan koordinasi peluncuran dari kapal selam seperti Belgorod dan Khabarovsk. Skenario penggunaannya pun sederhana dan mengerikan. Serangan balasan di pesisir musuh memicu tsunami radioaktif, melumpuhkan kota pelabuhan dan gugus tempur kapal induk secara permanen. Konfrontasi Rusia dan NATO kini bergerak ke fase paling berbahaya. Rusia meningkatkan produksi militernya secara tajam, menargetkan 310.000 unit pelataran militer dan sekitar 21 juta amunisi sepanjang 2026. Semua disiapkan untuk satu tujuan, perang berkepanjangan. Di saat yang sama, sekitar 15.000 pasukan Rusia mulai dikerahkan di dekat perbatasan Finlandia, siap tempur dalam skenario eskalasi langsung dengan NATO. Peluncuran Oresnik menjadi momen balik. Eropa pun panik. Rudal Rusia kini mampu menjangkau ibu kota Eropa dalam hitungan menit, sementara Macron sendiri mengakui Barat belum punya senjata yang benar-benar sepadan. Dan inilah kenyataannya. Bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang lebih dulu kehilangan kendali.